Shalom, selamat pagi anak-anak yang hari ini belajar dari rumah. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat dan sukacita ya tentunya. Sebelum hari ini kita mau mulai kegiatan belajar mengajar, kita akan mengadakan devosi dulu. Namun sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat, kembali ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memampukan kami di dalam memberikan pemahaman kepada kami akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kami supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan membaca satu teks yang cukup menarik dan ini cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Hari ini kita akan membahas tentang ketaatan atas sebuah perintah yang diberikan kepada kita. Nah, siapa yang pernah mendapatkan pesan dari orang tuanya ketika mau pergi sekolah, misalnya nanti kalau pulang sekolah kamu langsung pulang ya, jangan pergi kemana-mana gitu. Atau kalau nanti bertemu dengan orang yang sedang membutuhkan pertolongan di tengah jalan, kamu jangan ini ya, jangan lupa untuk tolong dia. Atau mungkin ada orang tua yang berkata, nanti kalau di sekolah tolong ya nak, gurunya didengerin, seperti itu. Atau mungkin ada orang tuanya yang bilang, ini uang jajan kamu, nanti tapi sisanya ditabung ya gitu. Nah, setiap kita pasti sering sekali mendapatkan pesan dari orang-orang di sekitar kita ya, khususnya orang tua kita. Nah, kira-kira pesan itu gunanya dan tujuannya untuk apa ya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita baca Alkitab kita dari Ulangan 32 ayat yang ke-46 ya. Ulangan 32 ayat yang ke-46, demikian firman Tuhan. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Demikian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan Musa kepada umat Israel yang sudah dipimpinnya selama kurang lebih 40 tahun ya, perjalanan keluar dari tanah Mesir. Nah, demikian juga dengan pesan yang kita peroleh tadi dari orang tua kita. Tentunya pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua kita itu, pesan-pesan yang disampaikan orang tua itu harus kita perhatikan. Selain diperhatikan, diapain lagi? Selain diperhatikan, tentunya kita harus melaksanakan dan melakukan apa yang dipesankan oleh orang tua kita tersebut ya. Demikian juga dengan nats ini, Musa di masa-masa akhir hidupnya, dia menekankan kepada bangsa Israel untuk terus taat kepada perintah Tuhan. Kenapa ya kira-kira ya? Nah, kita tahu ya, Musa ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, bangsa Israel ini sudah hampir 40 tahun ya lamanya di perjalanan, tapi mereka belum sampai ke tujuan mereka, yaitu ke tanah perjanjian, di tanah Kanaan ya. Nah, generasi pertama yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir ini tidak berhasil ya memasuki tanah perjanjian. Karena apa? Ada yang tahu karena apa? Karena generasi yang dipimpin Musa ini adalah generasi yang tidak taat kepada Tuhan, generasi yang menentang perintah Tuhan, generasi yang tidak bisa melakukan apa yang dipesankan oleh Tuhan, sehingga mereka gagal untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, pesan Musa ini ditujukan kepada generasi yang baru, supaya generasi yang baru ini tidak mengalami hal yang sama, tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti angkatan yang sebelumnya ya, seperti bangsa Israel sebelumnya yang tidak taat kepada Tuhan. Musa mengharapkan generasi yang saat ini ada itu boleh berhasil untuk sampai ke tanah perjanjian, di tanah Kanaan ya, tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Nah,
Kenapa ya Musa begitu ingin sekali menekankan pesan ini kepada bangsa Israel? Nah, Musa ingin mengingatkan bahwa bangsa Israel ini bukanlah bangsa yang kebetulan dipilih Tuhan untuk dikasihi dan disayangi Tuhan, ya. Di sini juga bangsa Israel ini disebut sebagai biji mata Tuhan, gitu ya. Biji mata Tuhan itu memiliki makna yang sangat dalam sekali, ya. Biji mata Tuhan itu artinya adalah bangsa ini benar-benar dikasihi Tuhan, ya. Bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang akan benar-benar dikasihi Tuhan dengan segenap hatinya Tuhan. Gitu. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Apakah mereka mampu mengasihi kembali Allah yang sudah mengasihi mereka? Seperti itu. Menjadi biji mata Tuhan artinya juga sangat dalam ketika bangsa Israel ini memaknai kata itu bahwa mereka itu bangsa yang sangat spesial, ya, di hadapan Tuhan. Bangsa yang khusus dipilih untuk dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita mau refleksi. Apakah kamu hari ini adalah anak-anak yang merupakan biji mata Tuhan? Tentunya iya. Kita semua adalah biji mata Tuhan. Kita dikasihi sedemikian rupa. Kita dikhususkan menjadi anak-anak yang dipilih untuk menjadi anak-anak yang boleh memanggil Dia sebagai Tuhan Allah kita. Allah juga sudah mengasihi kita ketika kita menerima kasih dari karya Kristus di kayu salib sehingga kita memperoleh janji keselamatan. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita boleh tetap menjalin relasi yang baik dengan Tuhan? Bagaimana sih caranya supaya kita tetap di dalam suatu kondisi yang baik dengan Tuhan? Caranya adalah satu, kita hidup taat di hadapan Tuhan. Kehidupan yang taat di hadapan Tuhan akan membawa kita kepada suatu hubungan yang intim kepada Tuhan, suatu hubungan yang begitu erat dan dekat, ya. Suatu hubungan yang akan membawa kita semakin di dalam mengenal Tuhan. Hari ini, apakah kamu adalah anak Allah yang dipilih menjadi biji mata Tuhan? Kalau iya, apakah kamu hari ini akan berkomitmen untuk hidup taat di hadapan Tuhan? Apakah kamu akan melakukan apa yang difirmankan Tuhan? Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan untuk hari ini. Semoga firman hari ini boleh memberkati semua. Dan kita akan akhiri, kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diingatkan kembali melalui kisah orang Israel yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan kasihi sedemikian rupa. Kiranya Tuhan kami boleh juga menyadari akan keberadaan diri kami sebagai anak Tuhan yang begitu Tuhan kasihi. Biarlah ya Tuhan di dalam kami boleh menyadari bahwa kami adalah anak yang dikasihi. Kami juga dapat boleh menunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan sebagai anak-anak yang sudah Tuhan panggil menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, setiap firman Tuhan, setiap kehendak Tuhan boleh kami lakukan sedikit demi sedikit di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang setiap hari memperbaharui hati kami, supaya kami Tuhan boleh melunakkan hati kami dan boleh kembali kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.